Halo, perkenalkan nama saya Dr. Friska Anggreni, Magister Biomedik dari bagian Anatomi Fakultas Kedokteran UKI. Hari ini saya membuat video pembelajaran untuk sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Video pembelajaran ini adalah melalui interaktif, yaitu keterampilan klinis adalah salah satu sistem pembelajaran yang ada di Fakultas Kedokteran dengan mengajarkan mahasiswa bagaimana caranya memeriksa pasien dengan lege artis atau dengan cara yang baik. Hari ini videonya mengambil tentang pembelajaran obstetri dan ginekologi, ya, yaitu bagaimana kita memeriksa pasien yang datang untuk memeriksakan kehamilannya. Dan cara yang saya lakukan itu interaktif. Pertama, saya contohkan dulu ke mereka, lalu mereka bisa bertanya dan mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana cara memeriksa dengan baik dan kita bertugas untuk mengajari dan juga mendampingi mereka. Sekian, terima kasih. Baik, selamat pagi adik-adik. Oke, sebelumnya kita sudah anamnesis ya, karena kita berada di blok obstetrisi dan ginekologi. Kita menganamnesis pasien yang datang, seorang ibu yang datang untuk pemeriksaan kehamilannya. Oke, nah itu tadi kita berarti dalam tahap ANC ya, antenatal care. Oke, setelah kita menganamnesis ibunya, lalu kita akan melakukan pemeriksaan ya, baik terhadap fisik ibunya maupun pemeriksaan terhadap janinnya. Oke, sebelum kita minta pasien untuk naik, kita maka meminta pasien untuk mengukur berat badan dan juga tinggi badannya, gitu ya. Baik ibu, silahkan ibu mengukur berat badannya dan juga nanti akan diukur tinggi badannya ya bu, begitu. Setelah selesai, maka minta pasien untuk naik ke meja pemeriksaan. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap ibu dan juga janin ibu. Silakan ibu naik ke meja pemeriksaan dan membuka bajunya ya bu, sehingga perutnya terlihat, sedikit menurunkan celananya. Sementara itu saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Dan mengeringkan tangan. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Tentu saja sebelumnya kita sudah melakukan inform consent ya, bertanya kepada ibunya apakah berkenan untuk diperiksa atau tidak. Nah ini dalam tahapan sudah berkenan untuk diperiksa. Lalu pertama kita akan melihat keadaan umum pasien dan kesadaran. Karena tadi pasien dapat kita anamnesis dengan baik, dengan lancar, berarti kesadarannya adalah kompos mentis. Nah, keadaan umumnya bisa tampak sehat atau tampak sakit ringan gitu ya, karena dalam kondisi hamil. Setelah itu kita akan masuk ke pemeriksaan fisik yang diawali oleh pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, kita akan menggunakan sfigmomanometer gitu ya, dengan menggunakan stetoskop juga kita mengukur tekanan darah ibunya 120/80 itu normal ya. Kalau hipertensi atau 140 misalnya per 100 kita juga waspada apakah ada preeklamsi gitu ya dalam kehamilan. Setelah itu kita periksa lagi suhu ibunya gitu ya. Suhunya berkisar antara 35,8 sampai 37,2 gitu. Itu dalam batas normal. Jika meningkat kita akan memikirkan ibu ini mempunyai infeksi apa gitu. Apakah infeksi juga mempengaruhi kandungannya gitu ya. Setelah itu kita akan mengukur nadi pasien ya dengan meletakkan 3 jari di arteri radialis ya. 60 sampai 100 itu normalnya. Lalu kita yang terakhir adalah mengukur frekuensi pernafasan dengan
letakkan tangan di atas epigastrium. Gitu ya. Berkisar berapa normalnya? 16 sampai 24 kali per menit ya, kita hitung selama 1 menit. Setelah tanda-tanda vital, maka kita masuk ke pemeriksaan Leopold ya, pemeriksaan antenatal care dimulai dari Leopold 1. Kalau Leopold 1 itu untuk apa? Menentukan apa? Bagian apa ini? Bagian teratas dari janin ya, bisa bokong, bisa juga kepala. Nah, kita memegangnya begini ya, bisa kita dorong, terus kita raba. Nah, kita meraba apa? Apakah yang kita raba itu keras atau lunak gitu? Apakah bulat? Ya, kalau misalnya bulat terus lunak, ini yang saya raba adalah bulat, lunak dan tidak melenting, berarti kesannya adalah bokong gitu ya. Itu adalah Leopold 1. Leopold 2 itu melihat bagian terpanjang atau bagian di kanan kiri ibu ya, bagian terpanjang janin. Jadi kita meraba dari atas ya, apakah terputus atau tidak. Nah, ini yang sebelah kiri ini terputus. Yang sebelah kanan itu enggak gitu ya. Dan kanan tuh dari atas sampai bawah kita bisa meraba. Nah, kalau seperti ini maka yang kita katakan teraba bagian samping janin, terpanjang janin, tidak terputus-putus dan keras. Berarti kesannya punggung. Karena ada di kanan berarti kesannya adalah punggung kanan. Gitu ya. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk menilai DJJ. DJJ itu apa? Denyut jantung janin atau detak jantung janin ya. Dengan mendengarkan menggunakan lenek. Setelah itu kita masuk ke Leopold ketiga. Kalau Leopold 1 adalah bagian teratas janin, Leopold 3 itu adalah bagian terbawah dari janin ya. Nah, ini kita raba juga seperti ini. Oke. Nah, ini teraba keras, bulat dan melenting. Berarti kesannya kepala. Jadi bagian terbawah janin itu kepala ya. Kalau kita biasanya nulisnya adalah preskep atau presbok gitu ya. Presentasinya kepala atau presentasi bokong. Bagian terbawah yang nanti menentukan apakah dia bisa lahir normal atau tidak. Walaupun ada banyak hal yang menentukan apakah seorang ibu itu bisa melahirkan secara pervaginam atau tidak selain dari bagian terbawah janin. Apa aja sih yang menentukan? Selain bagian bawahnya kepala, kalau bokong kan sudah pasti sulit ya untuk bisa melalui pintu atas panggul. Apalagi ukuran dari panggulnya ya, makanya kita mengecek pelvimetri. Apakah panggulnya lebar atau sempit? Kalau sempit tentu saja walaupun bawahnya kepala tetap tidak bisa masuk ke pintu atas panggul. Lalu ukuran dari bayinya. Ya, kalau bayinya terlalu besar gitu ya sulit juga gitu. Terus kekuatan ibu untuk his gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa menentukan apakah seorang ibu tuh bisa pervaginam atau tidak gitu ya. Lalu kita masuk ke Leopold 4. Leopold 4 itu apa? Memeriksa bagian terbawahnya apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum gitu ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan konvergen atau divergen dengan menggunakan kedua telapak tangan ya, dan dilihat apakah ujung jari kita ketemu atau tidak gitu ya. Jadi menghadap ke bawah terus kita seperti ini. Oke, kalau ujung jari kita masih bertemu, artinya tidak ada apa-apa di bagian atas simfisis pubis ini, maka disebut konvergen, gitu ya. Berarti kepala atau bagian bawah dari janin itu belum masuk sama sekali ke pintu atas panggul. Tetapi jika ada sesuatu gitu ya, yang sehingga ujung jari kita itu tidak ketemu, maka disebut divergen. Kalau divergen berarti mungkin ada yang sudah masuk beberapa bagian ke pintu atas panggul. Nah, beberapa bagiannya itu disebut perlimaan. Ada yang 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, atau 1/5. Gitu ya. Setelah kita catat, yang terpenting lagi dari kondisi janinnya adalah kita menentukan detak jantung janinnya atau DJJ-nya dengan meletakkan apa namanya? Stetoskop lenek di bagian kanan atau kiri tadi ya, punggungnya. Tadi punggung janinnya di mana?
Di kanan. Berarti kita taruh seperti ini. Terus begini ya, kita dengarkan. Terus begini ya, kalau kalian pakai jam tangan, bisa jam tangannya ditaruh di kanan, terus didengarkan selama 1 menit. Gitu ya. Oke, normalnya sampai berapa detak jantung janinnya? 160 ya. Oke. Sudah. Setelah itu pemeriksaan sudah selesai. Oke, kita minta pasiennya untuk menutup gitu ya. Silahkan Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Silahkan Ibu berpakaian kembali dan duduk di meja pemeriksaan. Gitu. Ya, itu untuk pemeriksaan ANC. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya dok, Ya, tadi kan mendengar stetoskop lainnya kan mengarah kaki, apa boleh dok untuk mengarah ke pasien? Oh gitu ya. Oke, pertanyaannya bagus. Ya, kalau yang ditetapkan ya yang biasa kita lakukan adalah memang mengarah ke kaki. Karena kalau mengarah ke ibu, apalagi kalau dokternya seorang laki-laki gitu ya, nanti menimbulkan ketidaknyamanan dari ibunya gitu ya. Jadi lebih baik kita mengarahnya ke kaki saja. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Samuel. Saya dok, tadi yang dokter katakan tentang 5/5 itu gimana dok? Oh iya, benar, bagus sekali. Jadi kalau perlimaan, kalau disebutkan 5/5 itu kita pakai jari seperti ini ya. Nah, diletakkan seperti ini. Jika semuanya itu masih di kepala janinnya, masih 5/5 berarti. Oke, belum ada yang masuk pintu atas panggul sama sekali gitu ya. Kalau misalnya ini 4/5 berarti 1/5 sudah masuk ke pintu atas panggul gitu. 1/5 bagian dari kepala janin atau bagian terbawah janin sudah masuk. Begitupun gitu ya. Misalnya 3/5, 2/5 atau 1/5. Kalau 1/5 berarti tinggal bagian satu bagian dari bagian terbawah janin yang belum masuk PAP. Gitu ya. Kalau 5/5 itu semuanya belum masuk. Gitu? Ya. Ada lagi? Izin dokter, izin bertanya. Tadi kan menggunakan stetoskop pendek untuk mendengarkan detak jantung janin. Nah, itu apakah stetoskop pendeknya itu boleh dipegang menggunakan tangan atau dibiarkan aja? Iya, kita hands free ya. Jadi kalau tadi saya contohkan memang ditaruh aja lalu kita dengarkan dan tidak memegang sama sekali. Karena apa? Karena jika kita pegang maka akan timbul gesekan dan takutnya bisa mempengaruhi pendengaran kita untuk mendengarkan detak jantung janinnya. Gitu. Jadi sebaiknya sih dilepas saja. Gitu. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Oke, mari kita coba ya. Siapa yang mau coba latihan? Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau salah, nanti akan saya kasih tahu. Baik dok, saya izin coba dok. Oke, Brian, yuk silahkan. Saya izin coba ya dok. Ya. Baik, pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah saya mencuci tangan, lalu saya bilang ibunya, Bu, tolong kabelnya sedikit ya Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan antenatal care pada ibu. Iya, tapi sebelum dibuka, apa tadi yang belum? Mengukur berat badan dan tinggi badan ya, karena itu digunakan untuk mengukur atau menilai kesehatan ibu gitu ya. Kalau berat badannya terlalu besar ya bisa juga mempengaruhi kondisinya untuk melahirkan gitu ya, pervaginan. Lalu tidak lupa saya untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dari penggunaan sphygmomanometer, lalu juga penggunaan termometer, dan juga pemeriksaan frekuensi nafas dan juga nadi pada pasien. Frekuensi nadi ya. Oke, betul. Ya, sebelumnya kesadaran juga ya. Kesadaran dan keadaan umum pasien. Ya. Baik. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa tinggi fundus uteri menggunakan metran, dimulai dari titik terendah semisis pubis hingga fundus uteri dari angka 0, lalu saya tinggi saya letakkan pada semisis pubis, saya tarik hingga titik tertinggi di fundus uteri,
Lalu saya lihat berapa ukurannya di sini di angka 27 meter Sentimeter. Oke, baik. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Leopold pertama, di mana saya akan memeriksa bagian tertinggi dari janin. Di sini saya akan tangan saya satu di sebelah paling bawah untuk mendorong, lalu tangan kiri saya untuk meraba pada bagian tertinggi. Ke atas ya. Ke atas. Ya. Apa yang diraba? Di sini dipresentasikan bahwa adanya teraba apa dulu? Teraba bagian yang lunak, lalu tidak bulat berarti ya. Bulat. Dalam presentasi kesannya bokong. Ya, betul. Lalu saya akan melanjutkan ke Leopold 2, di mana saya akan meletakkan tangan kanan dan tangan kiri saya menyusuri bagian kanan dan kiri perut pada ibu ya. Untuk dari atas begini dulu ya. Oke. Ya, untuk mempresentasikan di sini adanya teraba tidak terputus-putus, memanjang, lalu juga berada di sebelah kanan ibu. Jadi kesannya punggung di sebelah kanan. Punggung kanan. Ya, betul. Selanjutnya saya akan meraba level 3, di mana saya akan meraba bagian terendah dari janin. Bagian terbawah ya. Satu saja sama seperti tadi ya. Di gini ya. Ya. Saya meraba bagian paling bawah janin, di mana informasinya adalah keras, lalu melenting, dan juga bulat. Ya, kesannya adalah kepala. Ya, betul. Lalu level 4, di mana saya akan menentukan apakah kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Oke. Dengan meletakkan tangan saya, apakah sudah menyatu atau belum. Ya, apakah bertemu ya ujung jarinya? Ya. Oke, kalau bertemu disebut konvergen berarti kepala belum masuk pintu atas panggul. Namun apabila tangan saya tidak bertemu, itu berarti kepala sudah masuk ke dalam pintu atas panggul, disebut dengan divergen. Ya. Ada juga dengan metode apa? Perlimaan. Iya. Di mana saya akan meletakkan tangan saya di sini. Apabila tangan saya masih meraba, masih terasa tidak ada yang menghalangi, maka atau lima-limanya ya, masih di atas. Masih di atas berarti kepala itu belum masuk pintu atas panggul sama sekali. Ya, namun apabila misalnya berempat atau tiga, berarti kepala itu sudah memasuki pintu atas panggul. Contoh 4 berarti 1/5 kepala janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Ya, betul sekali. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan denyut jantung janin, di mana saya akan menggunakan stetoskop Lennec dan juga meletakkan pada bagian punggung janin. Ya. Punggung janinnya di mana tadi? Karena punggung janin di sebelah kanan, Dok. Ya. Jadi saya akan letakkan di sebelah kanan dari ibu. Ya, betul. Terus. Lalu saya untuk membuat pasien lebih nyaman, saya akan menghadap bawah. Ya. Lalu saya letakkan Lennecnya dan juga melepas tangan sambil melihat jam selama 1 menit. Ya. Oke. Baik, setelah itu sudah selesai? Setelah itu saya meminta ibunya untuk memasangkan lagi bajunya, menutup, dan minta ibunya duduk kembali, Dok. Ya, betul. Sudah cukup baik ya. Apakah ada yang mau ditanyakan selain itu? Sudah cukup. Ada tambahan, jika pada kondisi-kondisi tertentu kalian bisa melihat dari atas ke bawah, ini di luar dari obstetri dan ginekologi ya. Jadi misalnya melihat apakah ibunya anemis atau tidak gitu ya. Itu tambahan sebaiknya memang kan head to toe pemeriksaannya itu kita dari kepala sampai dengan kaki ibu gitu ya. Jadi dilihat apakah ada konjungtiva anemis atau tidak, adakah sklera iterik atau tidak gitu ya. Terus sampai ke toraks, di toraks juga periksa abdomen, di luar dari obstetri abdomennya juga dilihat apakah ada yang tampak sakit, terasa sakit ataukah terasa lebih keras dan lain sebagainya. Lalu sampai ke tangan dan kaki ya, di kaki juga dilihat di pencet gitu ya bagian kakinya apakah ada piting udem atau tidak.
ya, karena kalau ada kita bisa berpikiran ke arah preeklamsi, ya. Tentu saja setelah itu kita meminta pasien untuk memeriksakan urinnya, apakah ada protein urin atau tidak. Gitu ya, jadi kita holistik. Jadi selain anamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisik juga, gitu ya. Dan pemeriksaan fisiknya harus head to toe, gitu ya. Oke, ya. Sudah, kalau sudah, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Setiap orang nanti akan melakukan seperti Brian, gitu ya. Oke, nanti juga pada saat ujian kalian harus menyebutkan diagnosis, baik itu diagnosis ibu maupun diagnosis janin. Kalau diagnosis ibu kebanyakan kita ambil dari anamnesis, ya, misalnya gestasinya berapa, partusnya berapa, ada abortus atau tidak. Oke, kalau tidak ada abortus, terus belum partus, anak pertama misalnya kehamilan pertama berarti G1, A0, P0. Tinggal dilihat, kita menghitung ya umur kehamilan ibu, nanti G1, P0, A0, hamil berapa minggu, gitu ya. Nah kalau diagnosis janin, ada yang tahu nggak? Iya, dari pemeriksaan tadi. Misalnya janin itu harus tunggal, hidup ya. Hidup tuh dinilai dari DJJ-nya tadi. Ada DJJ-nya kok, berarti kan hidup. 1 kan, kamu kan nggak ngeraba 2. Jangan-jangan punggungnya ada 2 nih kanan kiri kan enggak. Jadi janin itu diagnosisnya tunggal, hidup, terus DJJ-nya berapa? Ya, DJJ-nya 140 misalnya normal, lalu punggungnya apa, terus presentasinya apa? Presentasi kepala misalnya, atau presentasi bokong itu penting banget. Gitu ya. Oke? Baik. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, maka saya cukupkan ya skill lab hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Makasih. Terima kasih, dokter.